Ya, waalaikumsalam. Selamat datang di SMA Batam. Tahun. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Pemulutan Selatan Bapak Rudi Hartono SPDMM. Yang saya hormati pengajar praktek guru penggerak Kabupaten Ogan Ilir Ibu Rahma Nistawati SPD. Yang saya hormati calon guru penggerak Bapak Silmanudin MPD. Yang saya hormati wakil guru Bapak Suhaidi SPD MSI, serta yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang dimana berkat rahmat dan ridho-Nya lah kita dapat berkumpul dalam acara penyelarasan visi dan prakarsa perubahan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan kolaborasi pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 7, kepala sekolah dan tenaga pendidik SMK Negeri 1 Pemulutan Selatan, Rabu tanggal 8 Februari 2023. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Baiklah, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucap basmalah. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah
hidup kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah oleh Bapak Rudi Hartono SPDFM. Nah, Bapak akan dipersilakan. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta tanpamu, apa Alhamdulillah, puji dan jadinya? syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan, kesehatan dan keimanan, sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan bimbingan counseling SMK Negeri 1 Pemulutan Selatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga silaturahmi kita ini dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para pengikut-pengikutnya, termasuk kita semua yang hadir pada saat ini masih dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Rahma Nisa, Saudara Pendidikan. Beliau ini sebagai pengajar praktek untuk guru penggerak di Kabupaten Ogan Ilir. Selamat datang Ibu. Inilah nuansa SMK Negeri 1 Pemulutan Selatan. Semoga Ibu bisa betah dan menyenangkan. Iya. Dan juga Bapak Ibu waktu kepala sekolah yang sempat hadir, Pak Sunardi selaku wakil kurikulum, Pak Indra sebagai wakil kesiswaan, dan juga Bapak Hadi, Pak Revi, dan Pak Fatih sebagai ketua jurusan, serta saudara-saudaraku, Bapak Ibu guru yang kami hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan dalam suatu kegiatan untuk di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, pada umumnya Indonesia, dalam menggerakkan program guru penggerak ini seperti asosiasi yang diberikan langsung dari Menteri Pendidikan dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia, sehingga kegiatan ini pada tahun 2022 langsung dilaunching dan langsung diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Alhamdulillah, Ogan Ilir, Sumatera Selatan tak kalah ketinggalan melaksanakan ini sudah yang ke-7 ya, Mbak Nis. Alhamdulillah. Tapi semakin lama peningkatan mutu pendidikan untuk guru baik tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, SMK diwajibkan bagi kita semua, baik itu Bapak Ibu guru, kepala sekolah, untuk mengikuti kegiatan yang diprogramkan oleh Menteri Pendidikan. Salah satunya yaitu guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini kegiatan semacam ini termasuk di dalam buku pendidikan, karena kalau kita tidak ada satupun guru kepala sekolah yang mengikuti untuk meningkatkan mutu wawasan bagi kita semua, maka di
buku pendidikan itu kita tidak tampil. Tapi sangat penting kegiatan semacam ini untuk meningkatkan kualitas bagi kita seorang pendidik. Dan di samping itu juga kegiatan ini sudah dilaksanakan mulai dari periode pertama sampai periode kedua ini. Kita sudah merasakan dampak dari pengaruh kegiatan Bumi ini dibentuk untuk kreativitasnya, inovasinya, bagaimana caranya menciptakan suasana proses belajar mengajar itu menyenangkan. Sebenarnya Bapak Ibu, guru penggerak ini kegiatannya itu kita sudah lakukan sehari-hari, tapi kita tidak menyadari hal itu. Kalau dulu kurikulum mulai dari kurikulum awal sampai kurikulum 13 Bu Anis, kita dituntut untuk CBSA, ditingkatkan lagi sampai untuk guru penggerak. Nah, berarti dari tahap kecil sampai ke tahap-tahap yang berikutnya itu perubahan sangat terlihat oleh kita semua. Jadi kita sebagai guru tidak bisa menutup mata, apalagi kita SMK. SMK ini bagaimana caranya menciptakan suasana lingkungan sekolah yang menyenangkan. Ya, ditutup itu. Bagaimana caranya belajar ini, belajar yang menyenangkan. Jadi Bapak Ibu guru kami berharap dengan adanya Pak Silman ini mengikuti guru penggerak, insya Allah kita termotivasi, kita akan mengikuti jejaknya sehingga kita semua dapat bergabung dan mengikuti serta mendapatkan sertifikat sebagai guru penggerak. Itu memang dalam hal ini semua kegiatan itu dituntut untuk kreativitas seorang guru. Tidak bisa lagi kita seperti zaman kami dulu mencari harus banyak ini karena tidak ada dukungan dari IT. Ya, jadi agak rumit, tapi alhamdulillah bisa ditempuh. Nah sekarang ini dipermudah sekali hal pendukung, ya, hal pendukung. Jadi tidak ada yang namanya kata tidak bisa, apalagi sebelumnya dari SMK itu SMK bisa, SMK hebat. Nah, maka dibutuh kreativitas dari Bapak Ibu guru untuk menjadi guru yang hebat. Itu harapan kami semuanya dengan adanya guru penggerak Ibu Anis. Nah, ini salah satu contoh. Ibu Anis ini mulai dari nol, karena dia ini salah satu apa bahasanya, anak buah atau namanya, ya, dilatih terus dari awal semasa kita sama-sama jadi guru. Dikaderkan Ibu Anis bagaimana? Karena dia terlihat ada motivasi yang ingin maju itu ada. Karena di samping itu juga Ibu Anis ini memang muda, jadi semangatnya masih 45 pada waktu itu. Alhamdulillah berhasil. Dia terjadi salah satu kepala sekolah yang mewakili dengan diri untuk sebagai guru praktek penggerak. Nah, jadi dengan adanya ilmu yang ada, kami berharap kepada Bu Anis berbimbingannya kami semua guru SMK, termasuk saya pribadi sebagai kepala sekolah,
bagaimana caranya dengan gerakan penggerak ini membuat suasana pendidikan di Pegunungan Selatan ini menjadi pendidikan yang meningkat dibandingkan sebelum ada guru penggerak. Nah, alhamdulillah banyak sekali generasi muda yang telah mengikuti. Biarpun itu masih hitungan jemari untuk wilayah kita Pegunungan Selatan. Tapi insya Allah kedepannya terutama di SMK kami tuntut untuk bagaimana caranya itu menjadi bagian dari guru penggerak, ya, karena kita banyak yang muda-muda, Ibu Anis di sini masih ilmunya masih terus betul, dan juga kami fasilitasi dalam hal kegiatan guru penggerak. Di samping itu juga kami berharap kepada Pak Sulaimanuddin apa yang telah didapat, ilmu yang didapat sebagai guru penggerak ini untuk dibagi dengan kawan-kawan semuanya, bagaimana caranya sistem proses belajar mengajar itu, bagaimana caranya membuat lingkungan kelas, lingkungan sekolah itu menjadi nyaman dan disenangi oleh siswa. Karena banyak pendukung-pendukung sekalian, terutama Pak Sulaimanuddin, kita sudah menggerakkan literasi, pojok baca dan sebagainya. Nah, itu perlu sekali kita tingkatkan untuk mendukung kegiatan program guru penggerak ini. Dan insya Allah nanti kita juga mengembangkan untuk literasinya, suasana lingkungan yang bernuansa literasi Ibu Anis untuk mendukung kegiatan Pak Sulaimanuddin. Tadi sudah menyatakan kepada wali kelas bagaimana membentuk tamat ini menjadi bervariasi sehingga anak-anak itu guru penggerak melaksanakan tugasnya tidak terfokus ke dalam kelas. Jadi di taman dengan keindahan yang alami, dengan dipoles sedikit dengan nuansa-nuansa yang menarik, anak-anak dan guru penggerak serta guru yang lain bisa memberikan kegiatan proses belajar mengajar di luar ruangan. Nah, itu kata-kata tadi dengan guru penggerak. Kami selalu sebagai kepala sekolah selalu mendukung hal itu, mensupport biarpun belum bisa 100%. Ya, insya Allah kami mendukung sekali kegiatan daripada guru penggerak Ibu Anis. Dan kami juga siap kalau seandainya ada kegiatan dari pengajar praktek untuk memfokuskan kegiatan ini di SMK Negeri 1 Pegunungan Selatan. Insya Allah kami siap, kami membantu semampu kami sehingga kegiatan guru penggerak di Pegunungan Selatan ini muncul dan imbasnya kepada semua guru di wilayah kita. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami mendukung 75% sementara ini Bu Anis, insya Allah berjalan ke 100% masalah guru penggerak. Dan kami juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi Ibu Anis sebagai pengajar praktek. Kalau ada kegiatan yang memotivasi kegiatan Ibu Anis untuk tempat, kami akan membantu dan menjaga semampu kami. Itu saja. Terima kasih, dan kami juga berharap kepada Bapak Ibu guru yang lain yang belum mencalonkan diri untuk menjadi guru penggerak, ayo sama-sama. Karena kalau kita tidak memulai dari sekarang, kapan lagi? Itu. Dan kepada Pak Sulaimanuddin kami ucapkan selamat. Semoga sampai ke tujuan di terminal yang tepat. Dan ilmunya tolong dibagi-bagi Pak Sulaimanuddin.
Amin ya robbal alamin. Pak Hadi, Pak Masrul, Bu Weni, dan ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain, ayo kita dukung, kita dorong program Ibu Bergerak ini. Terima kasih. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu Guru, terutama Guru Penggerak dan juga pengajar praktek Ibu Anis dalam tanda kutip Ibu Gawai SMK Negeri 1 Pemulutan Selatan siap mendukung kegiatan ini. Dan terakhir, kegiatan ini silakan dilaksanakan sampai waktu yang seluas-luasnya sehingga apa yang disampaikan mendapat manfaat bagi kita semua dan kita juga bersama-sama dengan melapaskan basmalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh selanjutnya yaitu penyampaian tujuan pendamping individu oleh pengajar praktik. Pada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC kita Organisasi hari ini yang biasa sekali ya. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Budi Hartono, Sekretaris Divisi Manajemen OMM ya. Pasti segala itu kita berkata. Yang saya hormati Bapak Suhardi, Bapak Indra, selaku Kepala Sekolah, Bapak Ibu SMK Negeri 1 Pemulutan Selatan, dan yang saya banggakan Bapak Suhardi MPU selaku calon guru penggerak. Aset terbaik untuk saat ini untuk SMK Negeri 1 Pemulutan Selatan. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dengan kondisi waktu yang menurut kita semua tidak begitu kecil Bapak Ibu ya. Kita berkumpul karena tadi seharusnya saya sudah ada di sini jam 10 karena peralatan jalan, jadi ya namanya ada kendala. Kita ada rencana tapi tidak mau mengaktifkan ya. Saya tadi perjalanan ke SMP 4 terlebih dahulu bersama mati lampu. Rencana saya mau putar dulu karena saya kebakar kenceng sama. Ternyata sama, katanya mati lampu, akhirnya saya harus menyelesaikan di sana. Di sana sudah agak down Pak letaknya gimana Ibu Anis. Saya katakan gunakan prinsip pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Karena ini memang harus dituntut seperti itu ya calon guru penggerak. Bapak Ibu terima kasih banyak. Kami sudah diterima dengan sangat baik ya. Saya apresiasi luar biasa Bapak Rudi Hartono sudah menyambut dan ini bentuk dukungan yang sangat luar biasa. Kasih mungkin layak untuk bersyukur karena dukungan kepala sekolah ini sangat berpengaruh terhadap pengajar pasangan Ibu untuk dapat mengembangkan kemampuan nanti karena lebih kurang 6 bulan Pak Rudi sampai bulan Juli nanti kita finish ya sampai di lokal 7 ini baru persiapan lokal 2 dan saya ketika datang pertama sekali menyaksikan spanduk itu luar biasa ya. Itu sangat luar biasa apresiasi di sekolah. Kemudian kita juga kenapa tadi Pak Rudi menyatakan di awal Pak Rudi ini secara sejarahnya adalah senior saya ya karena basicnya sama-sama guru bimbingan dan konseling. Saya waktu itu masih sangat unyu-unyu ya. 2006 itu saya masih sangat muda dan masih sangat haus ilmu dan beliau adalah yang pertama sekali sebagai pada saat itu sebagai ketua musyawarah guru bimbingan konseling SMP Bogor dulu. Setelah itu beliau pengkaderan dan akhirnya saya dipercaya berkat dari bimbingan beliau juga satu lagi dengan bersama dengan guru Bali dan sampai saat ini saya ditugaskan sebagai ketua komunitas musyawarah guru bimbingan dan konseling di Bogor dulu. Dan berkat bimbingan beliau ini sampai saat ini saya masih tetap semangat untuk memperjuangkan harapan dari senior-senior saya. Bapak Ibu, dari 2013 saya merintis di sana
saya mulai sebagai instruktur nasional di kontrak 2 tahun dari 2013 sampai 2018. Perjuangan itu tidak seperti sekarang. Kalau dulu kita masih pakai kopas-kopas. Kalau sekarang kopas itu tidak boleh, jadi kita harus kreatif, mandiri ya, menggunakan IT. Sehingga pemerintah ya yang sudah sedemikian rupa mengimplementasikan ya program pendidikan ini, dan sampai di akhir dari program ini akan berlanjut juga sampai seterusnya. Disinilah dibuat program guru penggerak, karena di sini nantinya kita dituntut untuk selalu mandiri ya, berkreasi untuk memajukan pendidikan di sekolah kita masing-masing, di mana kita mengabdi yang berdampak kepada siswa, karena siswa itu adalah aset kita nantinya ke depan. Tujuan dari pendampingan itu sendiri, Bapak Ibu, kami di sini hanya memberikan penguatan kepada calon guru penggerak hebat. Segala sesuatunya itu nanti tetap ada di tangannya guru penggerak itu sendiri. Ini sangat sinkron Pak Rudi ya, karena Pak Rudi basicnya adalah bimbingan dan konseling, dan bimbingan dan konseling itu sebelum program guru penggerak ini berjalan, bimbingan konseling itu memang sudah seperti itu. Mereka memerdekakan siswa, tidak pernah yang namanya memponis. Hanya saja selama ini rumor yang berkembang bahwa guru itu adalah satpam sekolah, padahal tidak seperti itu. Jadi dengan adanya kepala sekolah yang memiliki basic sebagai guru bimbingan dan konseling, dia benar-benar bisa memahami ini sebenarnya tujuan dari guru bimbingan itu sendiri. Jadi kita perlu kolaborasi, karena selama ini mungkin kita terlalu sibuk dengan diri masing-masing, kita bekerja sendiri-sendiri ya. Ibaratkan seikat sapu, apabila terpecah-pecah maka dia tidak akan menghasilkan suatu hasil yang baik, hasil yang bersih. Tapi kalau saat itu diberikan kemampuan, seluruh guru bergerak bersama memberikan kekuatan yang baik, insya Allah tersapu bersih hal-hal yang tidak baik yang merugikan dunia pendidikan ini sendiri. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya mengingatkan tujuan kami datang ini, kami ini adalah garda depan jalur darat ya, dan jalur udara. Karena pasien ini mendapatkan materi itu melalui jalur udara. Kemudian kami datang untuk mensinkronkan apakah yang sudah diserap oleh pasien ini selama dalam program ini sudah sesuai kita yang dilakukan. Dan tentunya kesesuaian itu akan terlihat dengan penilaian. Penilaian itu Bapak Ibu, 50% itu dari instruktur dan fasilitator jalur udara, dan 50% dari kami jalur darat, sehingga menghasilkan nilai yang 100%. Nah, untuk mendapatkan nilai 100% ini, tentunya pasien ini butuh kerjasama dari Bapak Ibu, sehingga memberikan visi-visi untuk perubahan yang lebih baik di sekolah yang didukung oleh kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lainnya. Seperti itu Bapak Ibu yang sampaikan. Jadi itu Bapak Ibu tujuannya. Peningkatan yang dapat kami sampaikan, semoga Bapak Ibu dapat memahami tujuan edukasi sebagai lingkungan seperti ini. Dan ini akan menjadi rutinitas Pak Rudi. Setiap bulan kami sebelum 1 minggu sebelum lokal kami akan turun ke lapangan memantau seperti itu. Bukan kami memvonis, bukan kami Islam menjatuh, tidak ada prinsipnya seperti itu, dan ini bukan ujian. Tetapi kita hanya mensinkronkan, memberikan penguatan, oh ternyata sudah sesuai. Dan saya mengamati ini belum jalan 50%, Pak Rudi sudah nampak hasilnya. Pak Maman dengan pikirannya mendua, bertiga, ternyata tetap dengan tanggung jawabnya. Ini luar biasa. Kita berdoa seluruhnya. Jadi Bapak Ibu, ini yang dapat saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan dan Dewa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan Selanjutnya itu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Suhadi FLC. Kata-kata kami persilakan. tanpamu apa jadi? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima Mari segera kasihku. kita kedua tangan kita Nyatanya dirimu kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. terutama kepada saudara kita Pak Rudi, dipermudah
prosesnya dalam mengikuti jalur bergerak sampai akhirnya nanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua, menantikan dirimu di depan kelasku, menantikan Allahumma kalimu salli ala muslimin, Allahumma salli ala muslimin, apa ya Allah, jadinya ya Rahman, ya Rahim, ya siang hari ini tak kami bisa menyampaikan kedua mata kami berikanlah kami di sini terima kesehatan, kasihku. baik kesehatan lahir Nyatanya maupun batin. diriku Ya kadang Allah, buatku marah, namun segala maaf kau berikan. yang seluas-luasnya bila bisa sampai ke kami di masa-masa yang akan datang. Apa Kiranya jadinya kedua bangsa yang cerdas tak dan bisa baca ya Allah, tulis, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kedua orang yang terima dosa-dosa, kasih dosa para kedua kami dan dosa para pendiri kami kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya apa Rahman, jadinya kepadamu. Ya Allah, tak bisa berikanlah kejadian kekuatan dalam hati yang diberikan yang di dalam terima kasih. berikanlah kemudahan dan pengetahuan kepada diri kami, ya Allah, sehingga mereka juga anak bangsa yang berguna bagi bangsa yang ada mereka agama Tuhan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana taqabbal ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Baiklah, acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu yaitu diskusi atau pemaparan materi dari calon guru penggerak Bapak Sulmanuddin MPD. Pada Bapak kami persilakan. Terima kasihku. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, santai saja Bapak Ibu, yang ada makanannya di depannya silakan dinikmati, atau minuman silakan diminum. Kita tidak lama, lebih kurang 1 jam lebih kurangnya untuk kita bisa berikan kembali. Di sini sesuai dengan yang tertulis di depan, yaitu kita mengamalkan persepsi tentang visi dan peran bangsa pribadi. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, alhamdulillah pada malam hari ini, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang cukup buat kita untuk berdiskusi dengan waktu yang menjelang siang hari ya.
Jadi alhamdulillah pada hari ini Bapak Ibu masih bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Selamat berdiri salam, marilah kita selalu curahkan kepada pimpinan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja Bapak Ibu, supaya tidak terlalu lama, saya akan menyampaikan sekilas. Mungkin di sini mungkin ada Bapak Ibu yang penjamin buku dan sekolah. Ini kita berkolaborasi, kita menyamakan persepsi kita demi untuk mutu sekolah kita di SMK khususnya. Jadi di sini ada Bapak Sohaidi dan Bapak Sohaidi Hasan Ahmad Iswanto, senior kita juga, dan Bapak Sohaidi, kemudian Pak Sofyan, Pak Eki, ini juga punya kepentingan untuk mengikuti ataupun melaksanakan dari bagaimana SMK ini akan ke depannya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi sedikit, Bapak Ibu tolong komen sedikit, komen yang di depan ini. Nah, tolong Bapak Ibu sambil santai sambil minum Bapak Bapak, tolong komen yang ada di depan ini speakingnya ya. Jadi istilahnya itu untuk menyemangati, bisa di dalam kalian misalnya menjadi pembicara bisa disampaikan kepada audien. Nah, Bapak Ibu tolong komentarnya, siapa yang boleh komentar di depan ini, mungkin ada yang sudah paham, ada yang belum. Boleh Bapak Ibu yang mau komen silakan. Pak Sofyan mau komen. Coba dikasih ya. Tolong Pak Sofyan, tolong yang lain juga kalau bisa komen ya. Nah, karena ini untuk kita memfokuskan pikiran kita kepada materi yang akan kita sampaikan. Gimana Pak Sofyan? Pak Sofyan Ya, di komen kira-kira menurut kamu apa ini? kalau sebenarnya dari gambar yang ditampilkan di layar itu sepertinya ada dua, Ya. yang kiri dan kanan. Kalau kita lihat dari yang kiri itu apa? Itu ada tiga orang atau tiga anak yang postur tubuhnya itu berbeda-beda, gitu ya. Kalau yang pertama itu lebih tinggi, jadi tanpa yang menggunakan alat bantu sebenarnya sudah bisa. Yang kedua dengan berukuran sedang, dia masih bisa juga melihat apa namanya itu ke arah yang dia ingin lihat. Tetapi bagi yang ketiga, yang postur tubuhnya kecil, maka secara otomatis dia tidak akan bisa melihat apa namanya ke depan dengan pandangan yang terhalangi oleh dinding atau pagar itu tadi. Untuk yang sebelah kanan, apa postur tubuhnya kecil, maka tanpa ada alat bantu pun dia tidak bisa untuk melihat apa namanya pandangan ke depan. Kemudian yang berukuran sedang pun sebenarnya dia dengan dewasa juga bisa. Tetapi bagi yang nomor 3, karena postur tubuhnya kecil, dia harus menggunakan alat bantu lain untuk bisa melangkah ke atas untuk dapat meluaskan pandangannya agar tidak terhalangi oleh apa namanya pagar atau apapun itu. Dan bisa kita tangkap mungkin dari sisi yang lain makna filosofisnya mungkin ada yang lebih baik. Selanjutnya mungkin Pak Satu untuk Pak Sofyan ya. Ya, kita pasti mempunyai pendapat dan filosofi masing-masing. Boleh satu lagi ya, yang silakan Pak Hadi Iswanto. Iya, silakan. Karena kami baju sama mungkin sama warna saya ya. Kalau yang sebelah kanan itu Pak, itu satu kata bijaksana. Kalau yang sebelah kiri itu adil. Itu bijaksana. Maksudnya ya. Yang paling ini adil. Bijaksana. Adil. Masih harus untuk Pak Hadi ya. Terima kasih ya. Masih ada lagi? Nggak ada ya? Masih ada lagi? Bu Edi? Oke. Baik Bapak Ibu, semuanya sudah memberikan tanggapan dan saya sangat
apresiasi bahwasanya kita itu mempunyai perspektif atau pandangan berbeda dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita tangkap dari kita dapatkan dari bahkan juga bisa dari pengalaman Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebenarnya apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi itu sebenarnya sudah betul sekali dan sudah benar. Namun saya akan berpandangan agak lain. Jadi pandangan Bapak Ibu seperti itu tidak salah, tetapi pandangan saya hanya ingin ini menurut saya itu adalah potret pendidikan saat ini. Saya cuma ingin ke sana. Tadi sudah betul Bapak Ibu, cuma saya menyambungkan ke potret sekarang. Ya, yang jadi kata Pak Hadi bijaksana, yang sebelahnya adil. Ya, oke, yang ini yang bijaksana. Nah, inilah Bapak Ibu yang kita ketahui menurut adil menurut kita itu. Ya, adil itu kita kasih sama. Ya, kita adil, kita kasih sama. Misalnya ini tidak tahu dia kecil besar, dia ini mampu atau tidak mampu, pokoknya kita sama. Suruh baca Al-Quran, misalnya pelajaran agama, tidak tahu baca Al-Quran, tidak tahu kan dalam masalah akan kita fixkan setelah acara ini akan tertuang di berita acara di bukunya. Maaf nanti kalau diskusi mungkin bisa ya, oke. Itu Bapak Ibu mungkin itu tadi sudah ada tunggu bayangannya, sudah ada kita kalimat waktu sudah kita tulis. Kemudian Bapak Ibu satu lagi nih Bapak Ibu, satu lagi kalau kita biasanya visi Bapak Ibu, visi setelah visi diturun visi. Tapi kalau visi itu di dalam CDP ini tidak dilakukan. Nah di sini kami hanya diberi asupan yaitu prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu apa? Prakarsa itu adalah apa yang ingin betul-betul ditekankan di sekolah itu, yang ingin dimunculkan. Terutama kita ini SMK punya kekhususan kalau SMK. Jadi tapi tidak juga menutup kemungkinan pelajaran lain kalau memang itu visinya guru masing-masing itu tidak masalah. Tetapi untuk disamakan apa yang akan kita prakarsa, artinya untuk melakukan perubahan di SMK itu, apa yang akan kita munculkan. Boleh itu dari IKJ, boleh itu dari TDSM, tapi satu aja, satu saja. Beda dengan misi, kalau misi itu kan banyak turunnya. Nah ini kalau prakarsa perubahan ini sesuatu yang kita tekankan dan perlu kita kaji dan perlu kita lakukan dan perlu kita lakukan perencanaan, persiapan dan betul-betul dilaksanakan. Misal contoh kalau saya kemarin sebagai ibu sendiri kami ada prakarsa perubahan ibu sendiri, itu kami menerapkan GLS, gerakan literasi dengan melalui produk baca. Nah itu ya, jadi kami melakukan persiapan, planning dan sebagainya itu untuk khusus kepada gerakan literasi. Nah, tapi memang di situ oleh Pak Rudi tadi itu memang prakarsa perubahan saya CDP. Tapi mohon maaf mungkin proses ke depan akan saya lanjutkan dan akan saya betul-betul saya rencanakan. Nah tapi untuk yang ini prakarsa perubahan ini untuk kita SMK kira-kira apa yang akan kita kedepankan. Tapi mohon maaf Bapak Ibu satu saja. Nah, kalaupun ada itu mungkin Bapak Ibu punya sendiri, mungkin Pak Masrul saya ingin misalnya dikaji ingin begini, Pak Repi, TPSM dan seperti silakan tidak apa-apa. Tapi untuk yang saat ini saya minta prakarsa perubahannya itu apa yang kita sepakati dulu. Nah, kira apa Bapak Ibu dengan kalau kami di sini ada istilah paradigma inquiry apresiatif. Yaitu landasan filosofi berpikir berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hasil positif seseorang dalam suatu organisasi. Jadi artinya Bapak Ibu kita akan membuat sesuatu dengan berkolaborasi, bekerjasama untuk menciptakan yang ingin kita prakarsa itu. Tapi ada kode-kodenya juga Bapak Ibu dengan menggunakan istilah di sini atap. Jadi kalau atap itu ini adalah hal dasar kita untuk membuat prakarsa perubahan itu. Kalau pertama ini atap yaitu awal atau aset, kekuatan aset. Nah jadi ini Pak aset. Nah jadi pertama kita aset yang kita miliki. Kalau SMK ini Pak terus terang kalau aset
Cuman dengan aset yang kita miliki itu, apa yang akan kita mau buat gitu. Mau seperti apa? Kira-kira yang akan kita tonjolkan. Itu. Kemudian dengan tantangan, tantangan keresahan yang perlu dilampaui atau mewujudkan harapan itu. Tantangan apa? Kemudian aksi kontribusi ini dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau capai visi. Jadi kontribusi dari individu dari anak-anak itu sendiri. Jadi anak-anak itu kira-kira mau atau tidak diajak untuk seperti itu. Anak-anak itu akan kita ajak atau mau ya. Kita sebagai guru menuntut untuk menuntut anak seperti itu. Ini karena kita SMK, Bapak Ibu prakarsa perubahannya itu yang menjurus ke SMK. Nah, kira-kira ini yang mohon untuk mengumpulkan kepalanya lagi Pak Masrul dan Pak Refli. Karena Pak Masrul bagian TKJ, Pak Refli bagian TBSM. Kira-kira yang akan kita prakarsa itu apa? Nah, kira-kira untuk ke depan ada apa Masrul? Saya serahkan ke Masrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bisa kegiatan ini seperti tadi tumbuh berbudaya wirausaha Malaysia juga. Tidak boleh saya dari visi Pak dari ke Kajur TKJ. Itu visi kita ya, kalau visi mungkin kita nanti akan samakan. Nanti ini Bapak Ibu prakarsa perubahan, artinya yang akan kita tonjolkan, akan kita kerjakan dalam 2 tahun dan seterusnya ke depan. Nanti akan kita dapatkan hasilnya dari apa yang kita tanamkan ini. Kita bikin fondasinya dari sekarang. Kita adakan planning, kemudian kita adakan perencanaan. Itu Bapak Ibu, kira-kira apa? Ada nggak yang mau masukkan? Pak Sofian sudah masukkan bagaimana planning untuk prakarsa perubahan yang ingin Pak Sofian kira-kira betul-betul Bapak Sofian laksanakan gitu untuk SMK ini. Terima kasih Pak. Tadi sudah disampaikan Pak Hadi juga Pak Yati terkait dengan sertifikat dan sebagainya itu. Jadi untuk SMK ini memang lebih mengedepankan masalah yang namanya wirausaha dengan kemampuan real. Tapi jangan lupa Pak SMK ini juga bahwa kemampuan itu tidak akan dapat diakui tanpa adanya karakter dari peserta didik yang memang karakter itu mengacu pada nilai-nilai agama. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai visi misi dan sebagainya itu, kalau menurut pandangan kita itu lebih kita terpantul yang namanya karakter anak bangsa, karena tanpa karakter yang baik rasanya sehebat apapun anak itu tidak akan kita katakan berhasil. Karena yakinlah pendidikan itu dikatakan berhasil kalau anak output yang kita hasilkan dari suatu pendidikan itu menghasilkan anak yang berkarakter. Jadi jangan lupa untuk menghasilkan karakter, akhlak mulia, beriman, dan itu ke dalam misi kita. Nah, untuk kedepannya mungkin Pak Zainuddin juga perlu mendengarkan dari kita semua guru-guru SMK ini, dan ini juga sebagai tantangan bagi kita semua terhadap situasi dan kondisi yang real terjadi di sekolah kita. Memang seyogyanya kita mampu untuk menselaraskan antara input kita dengan apa yang ingin anak itu dapatkan. Tapi sekali lagi, kalau tanpa ada kerjasama dari guru untuk membentuk karakter anak itu menjadi lebih baik, rasanya itu mustahil.
Nah, insya Allah melalui grup penggerak ini mungkin Pak Maman yang akan mengomandoi sekolah kita ini untuk menjadi sekolah yang lebih baik, sekolah yang berkarakter. Kedepannya kita sama-sama bekerja sama. Itu kita Mama. Jadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa kita ingin menciptakan sekolah yang menyenangkan. Sekolah yang menyenangkan itu tadi sudah termasuk dalam visi dari guru penggerak ini. Nah itu, jadi mungkin komando kita adalah Pak Mama untuk berikutnya. Ya Pak Mama, terima kasih. Oke, terima kasih. Kata Agus untuk bapak-bapak yang telah menyampaikan masukan dan terima kasih. Ini akan menjadi motivasi buat kami selaku gerak yang calon pimpinan yang harus akan berproses. Mungkin Bapak Ibu untuk prakarsa perubahan itu akan kita kerucutkan lagi, akan terdapat di berita acara Bu PP ya. Nanti akan saya buat di berita acara untuk diskusi pada saat ini. Mungkin Bapak Ibu karena waktu kita diberi kesempatan tadi cuma 1 jam ya Bapak Ibu, saya rasa diskusi kita hari ini untuk lebih baiknya lagi nanti kita akan diskusikan lagi di di waktu yang lain. Untuk hari ini dan tadi sudah dapat kami simpulkan yaitu visi dan prakarsa perubahan yang akan kita laksanakan di SMK Pembangunan Selatan ini. Baik Bapak Ibu yang hebat dan semangat pada proses hari ini, mungkin cukup kalaupun ada yang ingin disampaikan dan kita bisa sharing kembali. Saya akhiri, saya selaku CGP yang memimpin diskusi sebagai pemimpin praktisi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan silakan kepada Allah saya mengatur. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator di posisi untuk memberi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kegiatan kita hari ini. Sebagai penguatan, saya sangat mengapresiasi walaupun saya tadi berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, saya tetap memantau dan mendengarkan. Ini luar biasa Pak. Bukan saya menguji di depan muka ya, tadi sudah saya sampaikan. Saya sudah beberapa hari ini saya melakukan kunjungan pendampingan dan penguatan, dan ini memang benar-benar real dilaksanakan ya. Jadi sebenarnya Pak, idealnya memang pada saat pendampingan seperti ini, jangan kita kondisikan di skenario kan, tetapi benang merahnya tidak ketemu. Kalau sudah ini kan sudah jelas, masing-masing merdeka menyampaikan pendapat untuk perubahan di sekolah ini. Dan memang benar seperti yang disampaikan oleh Pak Maman, karena waktu kita juga yang membuat kita menjadi lebih terbatas. Bapak Ibu, ini akan menjadi rencana tidak lanjut ke depannya dari sekolah ini, terutama PR bersama-sama ini Pak Maman luar biasa sekali. Bapak Ibu lanjutkan, dan saya sekali lagi luar biasa untuk SMK Negeri 1 Pembangunan Selatan ini. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada kegiatan penyamaan persepsi tentang visi prakarsa perubahan di sekolah. Dan kedepannya saya selalu berdoa dan berharap bahwa SMK Negeri 1 Pembangunan Selatan ini adalah SMK nomor 1 yang memberikan perubahan yang berdampak kepada murid untuk kemajuan murid-murid di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Pada Allah saya mohon ampun.
Saya akhiri ucapan. Wassalamualaikum